生生将我们一剑大战100年，也就羽仙者2重左右，而是他们的徒弟。中入，从生门入。好，这2根，我才能保住魂感悟。逆天机，到3000。杜野着实惊人，这小子竟在1天之内，什么？这么快就第2重了？哼，都没根儿了。我会慢慢。暮云，是吧？我还有很多事要。不知道领悟多。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-465. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 464. Kemarin pertarungan antara Muyun dan juga Huo Tongtian hampir saja pecah. Akan tetapi sayang sekali semua itu dihentikan oleh ketua sekte. Karena bagaimanapun pertarungan antara para putra suci dilarang di sini. Sebenarnya Huo Tongtian meminta Muyun untuk dihukum, karena bagaimanapun dia telah masuk secara paksa ke dalam gunung miliknya. Jadi berdasarkan aturan, Muyun harus dihukum seberat-beratnya. Tapi ketua sekte menolak permintaan itu. Alih-alih menghukum Muyun, dia justru malah menghukum Huo Tongtian dan Humihar. Sedangkan untuk Muyun sendiri dibawa ke tanah rahasia milik Gunung Huoxing. Di sana dia pun diminta untuk mempelajari mengenai harta rahasia pada pilar-pilar api di sana. Kemampuan Muyun sekali lagi membuat ketua sekte terkejut. Dia pun meyakini kalau Muyun bukanlah mata-mata karena api yang dia miliki begitu murni. Setelah ketua sekte pergi, Muyun pun mulai mendengar suara yang meminta tolong untuk dibebaskan, yang mana beliau adalah kaisar api terdahulu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini sang kaisar memberitahu Muyun setelah rasa hormatnya hilang atas kekalahan yang dia alami. Kaisar api pun memilih untuk mencoba menembus kehampaan. Karena bagaimanapun di dunia ini dia adalah orang pertama yang dapat mengendalikan api. Sampai muncullah sosok kuat yang mampu menguasai 5 elemen sekaligus. Sosok ini terlalu mengerikan karena setiap pengendalian elemen yang dia miliki sama kuatnya. Bahkan dia mampu menggunakan teknik yang menggabungkan 5 elemen sekaligus. Kaisar api pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan 4 kaisar lainnya demi bisa menumbangkan sosok kuat tersebut. Perang ini pun memakan waktu yang cukup lama, yakni beberapa ratus tahun. Hanya saja meskipun mereka berlima menyerangnya secara bersama-sama, sosok ini tidaklah bisa mereka kalahkan dan dengan mudah mengatasi semua elemen yang mereka miliki. Pada akhirnya 5 kaisar pun tumbang di tangan sosok tersebut. Kini kaisar 5 elemen telah menjadi sosok yang begitu dihormati oleh semua pihak. Akhirnya Muyun jadi paham kalau Wu Xingtian bukanlah sosok yang tiba-tiba saja muncul. Muyun pun menjadi tertarik kepada Wu Xingtian. Sepertinya dunia kecil 5 elemen menyimpan begitu banyak rahasia. 生生将我们一剑大战100年，也就羽仙者2重左右，而是他们的徒弟。中悟性大帝回到这风龙柱内。Muyun penasaran mengapa kaisar api bisa terjebak di sini. Ternyata setelah kalah dari Wu Xingtian, dia merapalkan sebuah teknik rahasia untuk membawa jiwanya kembali ke Gunung Huoxing. Namun efek dari teknik itu membuat dia tidak bisa keluar masuk dengan mudah. Setidaknya membutuhkan bimbingan dari langit api agar bisa membawa jiwanya keluar dari pilar api yang menyegelnya. Ribuan tahun lalu, hanya karena kesombongan mereka telah membuatnya menderita. Kini dirinya hanya bisa berharap kepada Muyun saja.
Dia yakin kalau Mu Yun bisa mengalahkan Wu Xingtian. Selain itu, Kaisar Api memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena dia dan para kaisar lainnya masihlah belum mati, sebab jiwa mereka masihlah ada di dunia ini. Namun meskipun begitu, Mu Yun penasaran untuk apa juga dia menyelamatkannya. Kaisar Api pun berjanji akan memberikan Gunung Huoxing kepadanya. Tawaran itu memang menggoda, tapi tidak untuk Abang Mu Yun, karena dia hanya membutuhkan harta untuk bisa menyatukan jiwa. Karena dan begitulah tubuh dan jiwa Mu Yun bisa sepenuhnya menyatu. Kaisar Api berjanji akan membawa Mu Yun mencari harta itu, asalkan dirinya bisa segera dibebaskan. Kaisar Api juga tahu kalau Kaisar Air memiliki harta yang lebih kuat dari apa yang Mu Yun minta. Tentu saja ini membuat Mu Yun tertarik dan menanyakan cara untuk bisa membebaskan Kaisar Api. Mu Yun harus menggunakan 3 api surgawi yang ada pada tubuhnya, lalu memasukkannya kepada pilar-pilar api yang ada di sana. Dengan begitulah pilar-pilar ini bisa merasakan kekuatan api surgawi. Kaisar Api akan memanfaatkan celah itu agar bisa keluar. Segel-segel yang ada pada pilar api pun mulai terbuka juga, yang mana ini pun membuat Kaisar Api menjadi begitu senang, karena Mu Yun melakukan perintahnya dengan begitu baik. Secara perlahan namun pasti Kaisar Api segera terbebas. Namun tiba-tiba saja Mu Yun malah terikat rantai. Ini semua adalah ulah dari Kaisar Api, karena dia hanya memanfaatkan Mu Yun saja. Dengan begini, maka 3 api surgawi miliknya akan menjadi milik Kaisar Api. Dengan begitulah kekuatannya bisa pulih dengan cepat. Alih-alih takut, Mu Yun justru tersenyum, karena Kaisar Api ini telah begitu berani membohongi dirinya. Kaisar Api tidaklah peduli kepada Mu Yun dan hanya menginginkan api surgawi saja. Karena dia sudah berkata seperti itu, maka Mu Yun tentu saja akan menghukum Kaisar Api. Dalam sekejap saja dia pun mampu membalikan keadaan, dan kini Kaisar Api lah yang ditangkap oleh Mu Yun. Dia pun segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Kaisar Api bahkan berjanji akan memberitahu 2 level terakhir dari ke-9 lagu naga kesunyian. Mu Yun memberikan pukulan manja kepada Kaisar Api sambil memintanya untuk segera mengatakan semua informasi. Ternyata 9 lagu dari naga kesunyian diciptakan oleh guru Kaisar Api. Sebenarnya nyanyian dari naga itu bukanlah berjumlah 9, melainkan ada 11 tingkat. Sayang sekali Kaisar Api tidaklah sempat memberitahukan 2 lapisan terakhir kepada para muridnya, dan malah terjebak di sini. Jadi selama Mu Yun mau membebaskan dirinya, maka Kaisar Api akan menyerahkan semua nyanyian naga kesunyian. Mu Yun menyarankan Kaisar Api untuk tidak berbohong, karena jika sampai dia kembali menipunya, maka Mu Yun akan menghancurkan jiwanya. Kaisar Api paham dan dirinya pun dibebaskan juga oleh Mu Yun. Ia langsung saja memperlihatkan 2 pilar api tersisa, yang mana Kaisar Api sengaja menyimpan itu demi berjaga-jaga jika dirinya dalam bahaya. Selain itu, 2 pilar ini jugalah alasan mengapa jiwanya masih bisa selamat. Mu Yun akan melakukan pemeriksaan dulu, sedangkan Kaisar Api akan dia kembali tahan. Mu Yun tahu betul kalau raungan dari naga api sangatlah menjanjikan, jadi dia akan mencoba mengembangkan teknik itu dengan kekuatan yang dia miliki. Mu Yun langsung saja menyatukan ke-11 raungan naga kesunyian dalam pemikirannya. Bisa terlihat dengan jelas kalau di dalam diri Mu Yun ada beberapa kaisar yang masih belum kita ketahui siapakah mereka. Namun yang pasti mereka lah yang akan menuntun Mu Yun dalam meningkatkan kembali kekuatannya. Bahkan sosok Raja Peri Mu Yun juga diperlihatkan. Sepertinya kekuatan yang Mu Yun satukan ini akan berdampak besar pada kemajuannya. Kita diperdengarkan dan sebuah pengumuman oleh ketua sekte kalau Mu Yun telah resmi diangkat menjadi putra suci api. Mulai hari ini dia akan menyendiri untuk memahami teknik 8 naga api awan langit yang sunyi. Jadi tidaklah ada yang boleh mengganggu Mu Yun. Berita ini bisa didengar oleh semua murid dari Gunung Huoxing.
Mereka sungguh tidak menduga kalau Mu Yun telah mengasingkan diri padahal dia masihlah memiliki urusan dengan Huo Tongtian. Dan apa yang ketua sekte katakan, maka setidaknya Mu Yun membutuhkan waktu selama 7 bulan untuk bisa memahami raungan naga api kesunyian. Beberapa murid menganggap Mu Yun pasti takut, jadi memilih untuk menghindari pertarungan dengan Huo Tongtian. Sedangkan Huo Tongtian mentertawakan semua itu, karena dia sudah menduga kalau Mu Yun hanyalah seorang pengecut saja. Bahkan dia menggunakan alasan ini untuk bisa menghindari dirinya. Humiar meminta kakaknya untuk tidak membiarkan Mu Yun, karena selama dia masih di sini, maka Humiar yakin kalau Mu Yun akan selalu mengganggu kehidupannya. Huo Tongtian juga berjanji akan membuat Mu Yun menyesal telah berurusan dengan mereka. Di sisi lain, Luo Tong menjadi begitu ketakutan karena Mu Yun telah pergi. Sedangkan Chen Jiu pasti akan membalas dendam atas apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Ketakutan Lu Tong sepertinya akan terjadi sebab Chen Jiu ada di sini dan dia berencana untuk memberikan hukuman atas apa yang telah dia perbuat sebelumnya. Sebab Chen Jiu ada di sini dan dia pun berencana untuk memberikan hukuman atas apa yang telah dia perbuat sebelumnya. Lu Tong segera memohon maaf kepadanya karena bagaimanapun Mu Yun telah mengancam dirinya. Jadi Lu Tong tidaklah punya pilihan lain selain menuruti Mu Yun. Chen Jiu yang sebelumnya telah dilukai oleh Mu Yun entah kenapa malah menjadi melambai. Bahkan cara bicaranya juga agak keboti-botian. Untung saja Chen Jiu itu masih mengampuni Lu Tong. Namun dia memintanya untuk tidak mengulangi kesalahannya, karena tidak bijinya akan dia makan. Xin pun berpindah kepada Mu Yun, yang mana dia terus memahami keseluruhan dari teknik 8 naga api kesunyian. Secara perlahan namun pasti Mu Yun mencoba untuk bisa memadatkannya. Dia merasa begitu senang bisa mendapatkan hal itu. Mu Yun langsung saja menggunakan bentuk pertama dari teknik naga api kesunyian. Melihat apa yang terjadi benar-benar membuat Kaisar Api terpukau, karena Mu Yun hanya membutuhkan waktu 1 hari saja untuk bisa mempelajari bentuk pertama dari teknik tersebut. Bahkan bagi dia saja mungkin akan membutuhkan beberapa waktu. Baginya Mu Yun sangatlah pantas untuk bisa dijadikan sebagai murid. Tidak butuh waktu lama, Mu Yun pun kembali naik ke level 2 dengan memanggil naga api lainnya. Sekali lagi Kaisar Api dibuat terpukau dan apa yang dia lakukan. Padahal untuk sampai ke level 2 dia sendiri membutuhkan waktu selama sebulan. Xin Lao berpindah ke arena api yang mana para murid sudah berkumpul. Huo Tongtian pun datang sambil mengingatkan kalau sebulan lalu dia telah memberikan tantangan kepada Mu Yun untuk bertarung di sini. Jadi Huo Tongtian akan menunggu kedatangan Mu Yun. Jika sampai Mu Yun tidak datang, maka dia akan menganggapnya sebagai pengecut. Para murid sudah tahu kalau Mu Yun sedang melakukan pengasingan di pilar batu naga api kesunyian. Bagi mereka tidaklah mungkin Mu Yun bisa menguasai teknik rahasia itu dalam waktu 1 bulan saja. Jadi bisa dikatakan kalau Mu Yun pasti ingin menghindari pertarungannya dengan Huo Tongtian. Mereka juga menganggap Mu Yun hanyalah mempermalukan nama putra suci api saja. Di sini terlihat kalau Lu Tao telah dibuat babak belur. Chen Jiu pun mentertawakan hal itu dan menganggap kalau tuannya sangatlah pengecut. Jadi lebih baik Lu Tao berlutut kepadanya dan memanggilnya sebagai ayah, agar Chen Jiu bisa mengampuni nyawanya. Namun Lu Tao tidaklah sudi karena bagaimanapun Chen Jiu telah melakukan penyiksaan kepadanya. Jadi daripada harus tunduk kepadanya, lebih baik Lu Tao memilih untuk mati saja. Bagi Chen Jiu, dia tidaklah sudi menghabisi Lu Tao, karena itu akan sangat membosankan saja. Lebih baik dirinya mempermainkannya secara perlahan-lahan. Namun kesenangan Chen Jiu langsung terhenti, sebab Mu Yun telah datang kemari dengan kekuatan yang jauh lebih hebat lagi. Bahkan hentakan kaki Mu Yun hampir membuat semua orang terpental. Chen Jiu pun mencoba untuk ngebacot, namun Mu Yun langsung saja menamparnya, karena boti satu ini sungguh berisik sekali. Chen Jiu benar-benar ketakutan karena ketika menatap mata Mu Yun membuatnya begitu trauma.
Untuk lo tahu sendiri senang melihat Muyun yang datang kemari. Muyun pun memberikannya pil kelas 4. Dengan memakan pil tersebut, maka kondisi Luto yang sebelumnya penuh luka kini telah sembuh total. 都没根儿了。我会慢慢。你真来了！ Muyun pun pergi ke arena untuk mengatasi bacotan Huo Tongtian, karena sejak tadi dia sungguh berisik. Muyun memintanya untuk tidak berlama-lama karena bagaimanapun dirinya memiliki begitu banyak urusan. Humir meminta kakaknya untuk memberikan hukuman kepada Muyun. Huo Tongtian paham, selain itu dia tahu kalau Muyun telah pergi ke pengasingan untuk memahami rahasia raungan naga api. Namun dia itu malah keluar, yang membuatnya penasaran sudah berapa banyak Muyun memahami rahasia tersebut. Muyun membenarkan hal itu dan meminta Huo Tongtian untuk memperlihatkan betapa banyak pemahaman yang dia miliki. Yang ternyata Huo Tongtian berhasil mencapai level ketiga dari raungan naga api. Muyun hanya tersenyum saja sampai-sampai episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. 木云，是吧？我还有很多事要说。不知道领悟多。 Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terdengar kalau Huo Tongtian begitu meremehkan kemampuan Muyun. Bahkan dia menganggap kalau Muyun tidaklah layak untuk bisa disandingkan dengan dirinya sebagai putra suci api. Huo Tongtian berjanji kalau pada hari ini Muyun akan mati di tangannya. Nah, ketika Muyun hendak memberikan serangan, entah kenapa dia merasakan sesuatu pada tubuhnya. Dan kita pun diperlihatkan dengan sebuah energi putih di dalam sana. 你的底气不过是那天杀，带我杀了你。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.